Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMK semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Baiklah para siswa semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya untuk mata pelajaran Teknik Pemesinan CNC dan CAM pada bagian yang ketiga, yaitu tentang simulasi program CAM milling, perintah G-code dan transfer G-code ke mesin CNC milling. Baiklah, untuk materi kali ini, sebelum memasuki materi lebih lanjut, berikut ini kami sampaikan profil dan juga sumber referensi yang digunakan. Para siswa SMK semuanya, untuk bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang simulasi program CAM milling, kemudian evaluasi program G-code, perintah G-code, dan juga transfer G-code ke mesin CNC milling. Nah, simulasi program CAM milling itu dapat dilakukan dengan menu backplot maupun dengan verify. Apakah perbedaannya? Kalau simulasi dengan backplot itu menunjukkan jalur lintasan part alat potong atau tool dalam bentuk garis yang dilalui oleh toolpad. Sedangkan kalau simulasi dengan verify itu akan menunjukkan proses penyayatan benda kerja oleh alat potong dalam tampilan 3 dimensi. Sehingga antara backplot dan verify itu nanti akan lebih jelas kita lihat bagaimana simulasi jalur lintasannya jika kita gunakan dengan backplot ataukah verify. Kita lihat simulasi pada tayangan video berikutnya. Nah, ini adalah menu Operation Manager. Bagian backplot dan verify bisa kita temukan pada bagian ini, ya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita saksikan, kita cermati dan kita simak video simulasi program CAM milling dari hasil pekerjaan pada sesi sebelumnya kita simulasikan untuk saat ini. Nah, program toolpad sudah kita buat sehingga tinggal kita simulasikan, namun agak lebih kita bikin ukuran dimensi benda kerjanya terlebih dahulu, 50 kali 50, kemudian tebalnya 40 mm. Kita pilih toolpad yang akan kita simulasikan, kita pastikan bahwa semuanya itu tercentang, ya. Kemudian kita pilih verify atau backplot, ya. Kita pilih yang verify dulu, kita atur kecepatannya, kita play. Nah, ini adalah simulasi dengan verify. Nah, jika kita pelankan dari kecepatannya, kita lihat simulasi dengan verify, yaitu proses pemakanan tool terhadap benda kerja. Proses pemakanan kontur.
Kita lihat secara pelan-pelan dengan pengaturan kecepatannya, kemudian pembuatan pocket. Pocket lingkaran. Kemudian proses pembuatan lubang drill. Itu tadi adalah proses simulasi dengan VRV. Sekarang kita coba dengan backplot ya. Nah, kita aktifkan pintasan tampilan alat potong dan juga garis proses gerakan alat potongnya, kemudian kita play. Nah, ini adalah gerakan alat potong dalam proses pemakanan terhadap benda kerja, dimulai dari facing ya. Ini gerakan facingnya, kita cermati, nampak jelas sekali ya, lebih jelas daripada VRV ya. Gerakan naik, kemudian proses pembuatan kontur ya. Kita lihat dari sisi samping atau depan, kedalaman pemakanannya bisa terlihat. Nah, kita kembalikan dalam tampilan isometris. Bisa kita lihat tampilan depan maupun isometris. Bagaimana biar terlihat bahwa tool itu bergerak sesuai dengan perencanaan. Nah, di sini terlihat proses pembuatan kontur yang aktif ya. Ya, selanjutnya adalah pocket ya. Pocket pergantian alat potong dengan diameter yang sudah ditentukan ya. Pocket segi 4 atau persegi panjang ini ya. Kemudian dilanjutkan pocket lingkaran. Gerakannya dari tengah kemudian melebar sesuai dengan diameter pocket. Nah, selanjutnya dilakukan proses drill pembuatan lubang bor ya. Secara bertahap, satu-satu secara berurutan sesuai dengan proses yang sudah direncanakan. Ya, kita lihat waktu dari proses pengerjaannya ini sekitar 22 menit. Bisa kita lihat di dalam simulasi dengan backplot tadi.
para siswa SMK semuanya, untuk selanjutnya kita memasuki pada program CNC Mailing dengan beberapa materi, yaitu dimulai dari evaluasi program G-Code, kemudian menampilkan program G-Code dan kita edit programnya sehingga nanti siap untuk ditransfer ke mesin CNC. Kemudian perintah G-Code dari beberapa kode pemrograman, dan yang terakhir yaitu transfer G-Code pada CNC Mailing. Nah, bagaimanakah langkah-langkah di dalam menampilkan program G-Code yang sudah kita buat sebelumnya? Kita cermati melalui video berikut. Ya. Untuk pembuatan program G-Code bisa kita pilih semua toolpad-nya ataupun satu persatu. Karena jenis mesinnya adalah single tool, bisa kita program secara satu persatu, yaitu facing sendiri, kontur sendiri, pocket dan drill sendiri. Untuk programnya ya, kita tentukan untuk facing, nomor programnya adalah 00001 ya. Kemudian kita tentukan nomor programnya nomor 1. Kemudian kontur kita beri nama dulu, edit select, kemudian change NC O002. Ini nomor program yang kedua. Kita beri nomor sekalian, nomor programnya nomor 2. Kemudian yang pocket kita edit select, NC programnya kita beri nama O0003 secara berurutan. Nomor programnya nomor 3. Kemudian yang drill atau proses pengeboran ini kita beri nama programnya O0004, nomor program yang keempat, sehingga dari proses facing, kontur, pocket dan juga drill ini nanti proses pengerjaannya satu-satu, satu proses, satu program. Walaupun nanti di dalam mesin tertentu jika sudah disertai dengan ATC, automatic single tool, automatic tool change ya, itu bisa kita satukan semuanya programnya dari facing sampai pembuatan drill ini satu program, itu juga bisa. Namun sebagai contoh di sini satu proses satu program. Facing ini ya, kita beri nama programnya sudah ya, kemudian di OK, akan tampil programnya. Nah, ini langsung kita edit sesuai dengan jenis mesinnya. Di dalam kurung ini adalah keterangan, bisa kita hapus maupun tidak. Kemudian ini M6 ini kita hapus karena di mesin yang akan kita coba kita gunakan di sini tidak disertai dengan ATC, sehingga biar tidak muncul alarm maka M6-nya kita hapus terlebih dahulu. Ya, A0 juga kita hapus. Kemudian ini keterangan dalam kurung bisa kita hapus ataupun tidak. Jika kita tidak memerlukan bisa kita hapus. Ini hanya keterangan saja. Ya, kita hapus terlebih dahulu, tidak masalah. Hapus. Kemudian T1 ini adalah tool nomor 1, ini keterangan email yang digunakan. Sebaiknya tidak usah kita hapus untuk mengingat bahwa email yang digunakan adalah T1 dengan diameter 10. Ya, kemudian yang kontur kita tampilkan programnya dengan klik G1, kemudian OK,
ya. Nah, muncullah hasil pemrogramannya, program nomor 2. A0-nya kita hapus, kemudian M6-nya juga kita hapus biar tidak muncul alarm karena jenis mesinnya tidak disertai dengan ATC, sehingga perlu dihapus. Keterangannya kita hapus saja, kecuali yang keterangan T ya. T itu ada tol nomor 2, berarti kita gunakan tol nomor 2. Kita save ya, kemudian Pocket kita tampilkan programnya dengan post processing G1. Oke, kemudian akan tampil programnya ya, kita edit seperlunya, yang harus kita hapus mana dan yang harus kita edit mana ya. Sama, M6 dihilangkan saja, sama A0 ya. Keterangannya kita hapus secukupnya ya. Jika tidak dihapus juga tidak apa-apa ya, karena tidak akan berpengaruh. Kemudian yang terakhir yaitu untuk proses drillnya, ini nama programnya O0004 ya. Kita edit ya, dihapus terlebih dahulu, yang dihapus untuk T-nya tetap ya T3, karena dengan 3 jenis tool yang digunakan untuk drillnya T nomor 3. Kemudian di save ya. Oke ya. Oke, ini adalah hasil file programnya yang siap kita transfer dengan extension NC ya, 1234 O001 sampai 4 ya.
Baiklah para siswa SMK semuanya, berikutnya kita pelajari tentang perintah G-code atau kode pemrograman yang digunakan. Fungsi perintah G-code pada mesin CNC milling ada kode G54, G55, G56, dan G57. Itu adalah kode pemrograman yang digunakan untuk pergeseran titik nol mesin ke titik nol benda kerja. Jadi jika titik nol mesin berada di titik M, kemudian titik nol berada di titik W, titik nol benda kerja ya, maka pergeserannya ini bisa kita pindahkan dengan kode G54, G55, G56 atau G57. Kemudian sistem pemrograman pada mesin CNC itu terdiri dari dua, yaitu absolut maupun incremental. Pada kelas 11 dulu kalian sudah pernah mempelajari pada pemrograman CNC dasar ya, absolut dan incremental, dimana kalau absolut itu titik nolnya selalu tetap, kemudian kalau incremental titik akhir dari pergerakan itu digunakan sebagai titik nol untuk menuju ke titik berikutnya. Jadi dari titik ke titik nolnya selalu berubah. Kemudian pemanggilan alat potong itu kode pemrogramnya adalah M06 dan kompensasi alat potong G43. Perlu diketahui bahwa M06 itu ada beberapa tipe mesin tertentu yang dinonaktifkan. Seperti jika mesin itu tidak disertai dengan ATC, automatic tool change, itu jika kita gunakan M06 maka akan muncul alarm, sehingga pada pemrograman tadi M06 kita hapus. Namun jika disertai dengan ATC maka M06 wajib disertakan. Nah, formatnya bagaimana? Nomor M06 T1 itu penggantian alat potong nomor 1 diaktifkan. Kemudian G43 H1 berarti panjang alat potong T1 diaktifkan. Kemudian putaran spindle atau speed. M03 itu spindle berputar searah jarum jam. Kemudian kalau M04 spindle berputar berlawanan arah jarum jam. M05 ya, putaran spindle berhenti. Kemudian kalau G91 untuk mengontrol kecepatan potong konstan dalam satuan meter per menit. Jika G97 maka putaran spindle konstan RPM. Formatnya bagaimana? Nomor blok program M3S1500, artinya adalah bahwa spindle itu berputar searah jarum jam dalam putaran 1500 RPM. Kemudian gerak pemakanan atau feed G94, artinya bahwa gerak makan per menit atau milimeter per menit. Kemudian G95 itu gerak makan per putaran, milimeter per revolution atau putaran. Contoh G94, G1 X100 titik, G20 titik, Z10 titik, F150. Sehingga F150 ini adalah feedingnya 150 mm per menit. G95, G1 X50 titik, Z20 titik, F0.2 berarti gerakan pemakanannya adalah 0,2 mm per putaran. G00 itu adalah positioning atau gerak pemosisian atau gerak cepat, artinya gerakan tool dengan cepat berarti tanpa pemakanan, apakah itu menjauhi benda kerja atau mendekati benda kerja. Formatnya adalah nomor blok program G00 X10 titik, G10 titik, Z25 titik. Contoh ini ya, contoh pemrogramannya, formatnya.
Kemudian G1 berarti gerak interpolasi lurus dengan penyayatan, ya, di mana gerakan tool itu bergerak dengan pengaturan feeding tertentu. Misal nomor program G01 X 200 titik Y 100 titik Z min 15 titik F 300 titik koma. Nah, di sini berarti pergerakan tool itu menuju pada koordinat X 200, Y 200 dan Z-nya minus 15 dengan kecepatan 300 mm per menit. Kemudian G02 dan G03. G02 itu berarti interpolasi melingkar searah jarum jam. Ini ya. Kalau G03 berlawanan arah. XY itu adalah koordinat yang dituju. Kemudian IJ itu apa? Jarak posisi terawal dengan pusat lingkaran yang sumbu X, yang I searah sumbu X. Jika J itu adalah jarak posisi terawal dengan pusat lingkaran dalam sumbu Z, atau formalnya bisa diganti dengan R, yaitu radius lingkaran. Ini contohnya G2 X titik-titik Y titik-titik I titik-titik J titik-titik F nya berapa, atau IJ ini bisa kita gantikan dengan radiusnya berapa, membentuk radius berapa. Nah, para siswa semuanya, berikut ini adalah penulisan nomor blok program, ya. Dalam satu blok itu terdiri dari nomor blok, kemudian perintah fungsinya G berapa, G00 atau G01, kemudian sistem koordinat X, Y, Z, kemudian feedingnya, kemudian spindle speed, kemudian fungsi toolnya, kemudian fungsi auxiliary atau miscellaneous, kemudian EOP, diakhiri dengan EOP. Nah, ini adalah contoh struktur programnya. Paling atas sendiri ini adalah nomor program, kemudian di akhir blok program ini ada EOP atau titik koma, kemudian ini adalah nomor blok program. Kemudian ini Y10 atau X10, ya, atau G1 itu adalah kata. Kemudian satu blok baris ini terdiri dari satu kata terlebih, ya, nomor blok, kemudian kata, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan M30 atau M2, ya. Nah, berikut ini adalah contoh pemrograman untuk proses pembuatan kontur, ya. Kontur dari sisi persegi ini kita kerjakan kontur dengan lebarnya 5 mm. Mulai dari nomor blok program misalnya O0002, kemudian G54 itu berarti titik nolnya kita pindahkan di ujung benda kerja depan kiri atas. Kemudian M6P1 berarti toolnya nomor 1 aktif, ya, pemanggilan alat potong. Kemudian M3 S2000 F80 M8 berarti putaran spindle searah, kemudian putarannya 2000 rpm, feedingnya 80. M8 itu berarti coolant-nya aktif. Kemudian G43H1, ya. Kemudian posisi G0 X-20 Y-20 Z5, ini berarti posisi toolnya berada di X-20 Y-20 Z5. Kemudian turun, ya, G1 gerakan turun, Z-3. Kemudian G42 D1 berarti kompensasi alat potong,
diaktifkan. Kemudian ini mendekati G1, X5, Y5 ya, proses pemakanan awal ya. Kemudian menuju X45, seterusnya Y45, ini masih G1 gerak pemakanan. Kemudian X5, posisi X5 dilanjutkan dengan Y-20, selesai dengan gerakan kontur ya. Kemudian G0 -20 Y-20, gerak pemposisian. G40 berarti kompensasi alat potong dinonaktifkan. Kemudian Z15 berarti toolnya naik. Kemudian M5 spindle berhenti, M9 polennya dinonaktifkan, dan M30 program berakhir ya. Para siswa SMK semuanya, berikut ini adalah perintah transfer program CNC. Bagaimanakah cara mentransfer program yang sudah kita buat, baik itu dengan Mastercam ataupun manual ya. Hasil kode numerik dari sistem CAD/CAM atau program G-code merupakan hasil yang bersifat umum. Agar program G-code-nya dapat ditransfer ke mesin CNC, maka perlu pengeditan pada kepala program, kemudian disesuaikan dengan jenis kontrol mesin yang dituju. Apakah sistem kontrol yang digunakan itu Fanuc, GSK, Mitsubishi, Siemens, ataupun jenis kontrol yang lain. Nah, maka perlu disesuaikan. Dari hasil pembuatan program, simulasi, kemudian hasil programnya yang siap ditransfer tadi, coba kita transfer ke mesin. Ini adalah diagram bagaimana hasil dari desain pemrograman tadi siap ditransfer ke mesin. Untuk mentransfer itu bisa kita gunakan USB atau memory card, atau bisa juga dengan melalui kabel LAN. Nah, ini adalah hasil pemrograman dengan Mastercam yang sudah diedit dan siap ditransfer. Contoh ya, yang program nomor 1 tadi, proses facing, ini siap ditransfer. Langkah-langkahnya adalah pertama memasukkan USB ke port USB di mesin, kemudian tekan tombol MDI, lalu tekan tombol setting data, kemudian kita cek part programnya, kemudian data plus, kemudian input, cari software USB, kemudian kita cari nama file program yang akan kita copy dan dikopikan. Setelah dikopikan, kita bisa ganti nama, rename nomor program sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Jika di mesin ada nama yang sama, maka harus kita cari nama yang berbeda. Kemudian input, tunggu beberapa saat, maka nanti akan terkopikan dengan sukses. Maka program sudah sukses, kita copy ke CNC. Kemudian kita buka programnya yang sudah di-copy dengan cara tekan tombol edit, kemudian pilih menu directory, kemudian gerakkan kursor naik turun, kita cari filenya, kemudian kita input, maka filenya akan terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini bagaimana langkah transfer program ke CNC milling.
rename atau modifikasi. Misalnya kita rename dengan program 0021, kemudian kita inputkan untuk proses copy file sukses. Setelah itu kita cek pada CNC, kita cek apakah sudah tercopy atau belum. Ternyata sudah. Dari file yang sudah tercopy di mesin CNC, kita buka pada mode edit, ini adalah program yang lama, maka kita cari dulu pada sampai directory. Nah, klik, kemudian kita cari nama program yang sudah kita copykan tadi, 000021. Kemudian kita inputkan dan program 01 yang sudah berhasil kita copy sehingga siap untuk dieksekusi. Baiklah para siswa SMK semuanya, demikian tadi penjelasan materi untuk G-code dan juga proses transfer G-code pemrograman ke CNC milling, sehingga untuk lebih meningkatkan pemahaman konsep kalian di dalam materi ini, maka di sini saya sediakan lembar kerja peserta didik. Perintahnya di sini adalah buatlah pemrograman CNC milling dari gambar di bawah ini dengan manual dan menggunakan software Mastercam. Jadi program ini cukup simple ya, jadi proses facing dan pembuatan kontur. Langkah pertama nanti Anda tentukan alat potong yang digunakan, kemudian bisa Anda rencanakan proses pemrogramannya. Para siswa semuanya, demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang pemrograman CNC milling, dari pembuatan program dengan Mastercam hingga proses transfer ke CNC milling, sehingga untuk lebih meningkatkan konsep dan pemahaman kalian dalam kompetensi dasar ini, maka sudah disediakan soal uji kompetensi pada e-learning, sehingga kerjakanlah soal uji kompetensi yang sudah disediakan pada e-learning setelah kalian menyimak video ini. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Pesan saya, tetaplah selalu belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.